warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana? Udah pada seger kan pastinya? Harusnya, soalnya udah pada minum dan udah pada makan. Bagi anak-anak yang belum melihat videonya Ustazah yang sesi pertama, bisa langsung klik di pojok kanan atas sini ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pukul 13 sampai pukul 24. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya. Cus. Selanjutnya, nah ini ada apa ya, perlu diingat, yang harus diingat anak-anak. Yang pertama, dalam satu hari anak-anak itu ada 24 jam. Nah, dimulai pukul 00 tengah malam sampai pukul 12 tengah hari. Pukul 00 itu jam 12 malam anak-anak sampai jam 12 siang hari pas kita sholat duhur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Nah, pukul 13 anak-anak itu pukul 1 siang. Penulisannya seperti ini, ya. Nah, ini pukul 1 siang, kita kan bilangnya pukul 1 siang. Itu penulisannya 13.00. Kemudian yang kedua, pukul 2 siang, penulisannya 14.00 dan sampai pukul 24.00. Nah, nanti jadi itu kan tengah malam. Itu kembali ke yang poin kedua. Dimulai pukul 00 tengah malam sampai pukul 12 tengah hari. Seperti itu ya anak-anak, itu wajib kalian hafalkan, kalian ingat. Mengapa? Karena memang ini itu pelajaran yang anak-anak aplikasikan, pakai setiap hari. Itu. Selanjutnya, nah ini seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya, pukul 13 dapat disebut 01 siang, pukul 1 siang seperti gambar pada di samping. Yang ini ya anak-anak, yang ini. Kemudian pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Seperti gambar di samping juga. Oke, selanjutnya kita latihan soal. Yang pertama, dibaca, dicermati, fokus ya anak-anak. Lala mulai belajar di sekolah pukul 8. Sekolah selesai pukul 11. Lamanya Lala belajar adalah titik-titik jam. Coba dihitung. Lala kan mulai belajar pukul 8 ya. Kemudian selesainya pukul 11. Dihitung saja. 8, 9, 10, 11. Berarti lamanya Lala belajar ada 3 jam. Pintar anak-anak yang bisa menjawab benar. Hebat sekali. Kemudian yang kedua, pukul 16.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Ya, coba diingat tadi, dalam satu hari ada 24 jam. Kalau setelah pukul 12 siang, itu penulisannya 13.00. Maka kalau pukul 16.00 sama dengan pukul berapa sore dong? Langsung kita hitung. Nah, ini. Pukul 1 sama dengan 13.00, pukul 2 sama dengan 14.00, pukul 3 sama dengan 15.00, dan pukul 4 sore sama dengan 16.00. Maka jawabannya yang nomor 2 adalah pukul 4 sore. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab ya. Kalian hebat sekali. Kemudian kita coba latihan soal lagi. Ini ada soal cerita anak-anak agar membantu anak-anak dalam bernalar, berpikir kritis seperti itu ya. Ustazah bacakan. Pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah kalau ditanya lama kegiatan tersebut, maka kegiatan yang terakhir kita kurangi dengan kegiatan yang pertama. Kegiatan yang terakhir tadi pukul berapa anak? Pukul 5.30. Kegiatan yang pertama pukul 5 pagi. Maka pukul 5.30 dikurangi pukul 5 pagi. Nah, seperti berikut ini.
Nah, pengurangannya bersusun ya anak-anak, seperti pengurangan bersusun. Kalau pengurangan bersusun itu dari belakang. 30 dikurangi 00, perlu diingat lagi anak-anak ya, belakang titik itu melambangkan menit dan depan titik melambangkan jam. 30 menit dikurangi 0 menit sama dengan 30 menit. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka jawabannya lama kegiatan Lani adalah 30 menit. Lama kegiatan Lani sama dengan 30 menit. Bagi anak-anak yang sudah menjawab benar, wah kalian hebat sekali, dari tadi udah ada yang menjawab benar terus ya. Coba kita latihan soal lagi yang keempat. Ustazah bacakan lagi ya. Anak-anak harus tetap fokus dan teliti. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah kalau mencari lama waktu yang diperlukan itu bagaimana caranya? Coba kita lihat. 18.00 dikurangi 7 lebih 30. Kalau mencari lama pekerjaan itu jangan dilupa ya, kegiatan yang terakhir dikurangi kegiatan yang pertama. Kegiatan yang terakhir tadi ayah pulang jam 6. Jam 18 itu jam berapa anak-anak? Jam 6 sore. Jam 18.00 dikurangi jam 7.30. Nah, coba ini ada 00 dikurangi 30. 0 menit dikurangi 30 menit. Gak bisa Ustazah, ini harusnya gimana dong? Nah, kalau gak bisa, maka kita bisa meminjam dari yang depan. Pukul 18 jamnya. Nah, 18-nya dicoret anak-anak. Kemudian diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit agar bisa dikurangi. Nah, 1 jam itu berapa menit? Ayo tadi. 1 jam 60 menit. Oleh sebab itu, pengurangannya menjadi gambar berikut. Nah, 17 lebih 60 menit dikurangi 7 lebih 30 menit. 60 dikurangi 30 kan sama dengan 30. Tadi kan 18 ya, dicoret 1, tinggal 17. Oleh karena itu 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Maka jawabannya lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 jam 30 menit. Seperti itu ya anak-anak. Pengurangan dalam jam kurang lebih seperti pengurangan bersusun biasanya. Kalau nggak bisa dikurangi, ya pinjem depannya, dikurangi 1. Kayak gitu ya. Perlu diingat itu, harus ingat. Jangan sampai nanti ada soal, Ustazah, ini nggak bisa dikurangi nih, soalnya salah. Bukan, soalnya bukan salah, tapi anak-anak harus lebih fokus lagi. Oke, kita contoh yang kelima. Kita pergi ke contoh yang kelima, latihan lagi. Nah, Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar dan gambarkan dengan jarum jam. Jawabannya ditulis, diketahui dulu ya. Berangkat pukul 8.30 dan lama di pasar selama 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Gimana itu Ustazah? Coba perhatikan penjelasannya ya. Nah, karena yang ditanyakan pukul berapa Bunia sampai di rumah, maka kita harus menjumlahkan pukul Bunia pergi ke pasar dan berapa lama Bunia belajar di pasar. Maka pukul berapa tadi berangkat? 8.30 ditambah 45 menit. Bunia kan belanjanya selama 45 menit ya. Maka 30 yang belakang, dari belakang ya menjumlahkannya. 30 ditambah 45 itu 75. Dan 8 ditambah 0 sama dengan 8.
Maka pukul Bunia pulang dari pasar adalah 8 lebih 75 menit. Nah, ini pukul 8.75 itu dibaca pukul 8 lebih 75 menit dan penulisannya pukul 8.00 plus 75 menit. Karena tidak ada lebih 75 menit ya dalam penulisan jam, maka harus di apa ya istilahnya? Harus dijabarkan dulu. Pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Karena 75 itu kan 60 ditambah 15. Maka 60 menit tadi sama dengan 1 jam. Karena 1 jam, karena jam dia harus pindah ke depan, ikut dengan 8. 8 ditambah 1 jam sama dengan 9. Dan sisanya 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Nah, anak-anak, untuk 5 contoh soal tadi, anak-anak bisa mengerjakannya kalau anak-anak lebih fokus dan lebih teliti ya. Untuk latihan soal yang ada di modul, jangan lupa anak-anak kerjakan semua untuk melatih anak-anak berpikir kritis. Nah, sekian dari Ustazah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa anak-anak selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan di air mengalir, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.